Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve dan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kembali kita bertemu lagi dalam renungan hari Minggu bersama Komsos Keuskupan Agung Merauke. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini menginspirasi kita, memberi kita kekuatan dalam menjalankan masa puasa 40 hari ini dengan tekun dan baik. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini berasal dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai dengan 18 tentang kurban Abraham leluhur kita. Dan kemudian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 18 ayat 31 sampai dengan 34 tentang pengorbanan Yesus di atas salib sebagai bukti cinta Allah kepada kita umat manusia. Dan akhirnya dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10 tentang perubahan rupa Yesus di puncak gunung. Saya merangkum permenungan dari ketiga bacaan suci ini dalam sebuah ajakan. Mari kita turun dari puncak gunung, rasa nyaman kita, menuju lembah perjuangan hidup yang penuh salib dan derita. Karena sesungguhnya kedamaian dan kebahagiaan itu ada di sana. Kita harus melakukan hal itu supaya kita sungguh menyadari bahwa tiada kebahagiaan tanpa derita. Tiada cinta tanpa pengorbanan, dan tiada keberhasilan tanpa perjuangan dan kerja keras. Yakinlah kita akan sanggup menjalani semuanya itu jika seperti Abraham kita memiliki iman yang kuat dan hati yang tulus ikhlas untuk berkorban. Jika Tuhan tahu kedalaman iman kita dan tahu ketulusan hati kita, maka Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kita butuhkan. Tetapi jika Tuhan tahu kedangkalan iman kita dan betapa jahatnya hati kita, maka apapun yang ada pada kita akan diambil daripada kita. Mungkin dalam hal tertentu, saudara-saudariku, kita harus melihat salib kehidupan dan sisi-sisi gelap kehidupan kita sebagai sesuatu yang harus disyukuri. Maka ketika kita menghadapi persoalan yang berat, bersyukurlah. Karena hal itu akan membuat kita lebih dewasa dalam menghadapi kesulitan. Ketika kita berbuat salah, tetaplah bersyukur. Karena hal itu memberikan kita pelajaran berharga akan akibat dari kesalahan yang kita buat. Bahkan ketika kita gagal, bersyukurlah. Karena itulah cara Tuhan mengajarkan kepada kita apa arti kesungguhan dan kerja keras. Yakinlah saudara-saudariku akan kekuatan dari kata-kata sang pemazmur ini. Orang yang menabur benih dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah
permenungan kita. Salve dan berkat Tuhan untuk kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.